Perkenalkan, nama saya Nita Tamarona Lumban Gaul dari kelompok 9, kelas PGSD Reguler E 2019. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengembangan penerapan strategi atau teknik pembelajaran keterampilan berbahasa di SD. Sebelum kami memaparkan bermacam-macam teknik tersebut, kami menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari teknik pembelajaran, di mana teknik pembelajaran adalah cara yang dilakukan guru dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Perlu digunakan teknik yang berbeda pada kelas yang siswanya tergolong aktif dengan kelas yang siswanya tergolong pasif. Di sini kami akan memaparkan beberapa teknik yang dapat digunakan oleh guru dalam mengajar. Pertama, teknik ceramah, di mana teknik ini adalah cara yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan pelajaran kepada pelajar karena penyampaian tersebut berlangsung secara interaksi, berupa edukatif. Teknik mengajar ini dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan oleh guru dalam mengadakan hubungan dengan pelajar pada saat berlangsungnya pelajaran. Yang kedua adalah teknik tanya jawab, di mana teknik tanya jawab ini adalah cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa, tetapi dapat pula dari siswa pada guru. Yang ketiga adalah teknik diskusi kelompok. Teknik diskusi kelompok ini adalah sebuah rangkaian kegiatan pembelajaran kelompok yang setiap masing-masing kelompok ditentukan mendapat tanggung jawab untuk mendiskusikan sesuai dengan tema, masalah, atau judul pembelajaran yang ditetapkan oleh guru. Dan mereka selanjutnya akan membuat kesimpulan dan catatan kecil. Kenalkan, nama saya Angel Natasha Naibaho, saya dari kelompok 9. Baiklah, saya akan membacakan teknik keempat, yaitu teknik pemberian tugas. Teknik pemberian tugas merupakan tugas atau pekerjaan yang sengaja diberikan kepada siswa untuk dilaksanakan dengan baik. Latihan itu diberikan kepada siswa untuk memberikan kesempatan kepada mereka menyelesaikan tugas yang didasarkan pada petunjuk langsung dari guru yang sudah dipersiapkan sehingga dapat menjalani secara nyata dan melaksanakan tugas tersebut sampai tuntas. Tugas yang diberikan kepada siswa dapat diberikan secara perorangan maupun kelompok. Kelima adalah teknik ramu pendapat. Teknik ini merupakan perpaduan dari teknik tanya jawab dan juga teknik diskusi. Teknik ini bisa diterapkan dalam pembelajaran sastra, misalnya seperti novel, puisi, maupun cerpen. Keunggulan teknik ini antara lain dapat membangkitkan pikiran kreatif siswa, dapat merangsang partisipasi siswa, dapat memancing timbulnya pendapat baru, dapat digunakan dalam kelompok kecil maupun kelompok besar, dan yang kelima, hanya sedikit peralatan yang dipergunakan. Kekurangan teknik ini relatif sedikit, misalnya kita tidak dapat mengendalikan kelas, maka kelas bisa lepas kontrol. Baiklah, yang keenam adalah teknik simulasi. Teknik simulasi atau simulasi artinya adalah tiruan atau imitasi. Teknik simulasi ini tepat sekali untuk melatih keterampilan berbicara. Dalam pelaksanaannya, guru terlebih dahulu menetapkan peran-peran yang akan dilakukan oleh siswa dalam permainan simulasi. Guru memberi pengarahan tentang apa yang akan diperankan oleh masing-masing siswa yang telah ditunjuk. Kesalahan-kesalahan itu nantinya didiskusikan setelah pemain selesai memainkan perannya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Salsa Beatrice Aranda dari kelompok 9. Saya akan melanjutkan dari penjelasan Angel. Yang ketujuh adalah teknik bermain peran. Teknik bermain peran adalah teknik yang sangat menyenangkan, di mana siswa dapat mengekspresikan dirinya melalui mimik muka dan gerakan-gerakan lainnya. Teknik bermain peran ini bisa dilakukan dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada materi drama, yang dimana di dalamnya mencakup kisah-kisah legenda, dongeng, dan
drama-drama modern lainnya. Tujuan dari teknik bermain peran yaitu melatih siswa untuk bekerja sama di dalam kelompok dan juga untuk mengembangkan kreativitas siswa ketika sedang mengemban tokoh yang sedang diperankannya. Yang kedelapan ada teknik karya wisata. Teknik karya wisata adalah teknik yang dimana pengajaran dilakukan di luar kelas. Teknik ini bisa mengajak siswa belajar di luar kelas seperti di museum, taman, atau lingkungan sekolah. Teknik ini bertujuan untuk mengembangkan kreativitas siswa dalam mengamati, meneliti, melihat, dan mendengar. Tujuan dari teknik ini yaitu agar siswa dapat memecahkan masalah secara langsung di lapangan dengan cara tanya jawab kepada guru atau teman sebayanya. Yang kedua, agar siswa dapat memperoleh informasi lebih jelas tentang apa yang ia lihat dan ia bisa menarik kesimpulan sendiri. Manfaat dari teknik karya wisata yang pertama adalah menambah informasi dan wawasan bagi siswa karena ia terjun langsung ke lapangan. Yang kedua, merangsang minat siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia atau pembelajaran yang lainnya. Yang ketiga, dapat mengembangkan pengembangan sosial anak. Yang kesembilan adalah teknik sinektik, di mana teknik ini menciptakan siswa untuk bisa berpikir kritis dan berpikir kreatif, di mana teknik ini juga bisa membuat siswa agar berpikir secara intelektual dan mendalam. Teknik ini juga memungkinkan siswa untuk mengeluarkan ide dan pendapatnya secara luas tanpa dibatasin dan bisa diarahkan oleh guru yang bersangkutan. Adapun manfaatnya, yang pertama dapat mengembangkan pengertian baru tentang suatu masalah yang dibuat oleh siswa itu sendiri. Yang kedua, dapat membuat guru maupun siswa lebih berpikir kreatif. Yang ketiga, membantu siswa untuk berpikir kritis dalam memecahkan suatu masalah yang ia peroleh dan hadapi. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 9, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.